Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah. Pada hari ini Minggu 26 Oktober 2025, keluarga kami Ustadz, yaitu almarhum Bapak Paini, ini sama Ibu Juminah almarhumah. Ibu Jumina ini kebetulan kakak kandung dari istri saya, Ibu Sri Lestari. Ya. Hari ini merencana memang berkumpul untuk musyawarah dalam hal tentang persoalan waris yang tentunya karena kami ini sekeluarga akan menggunakan hukum Islam, ya, maka siang hari ini saya sengaja untuk meminta fatwa atau boleh katakan pemaparan dari Ustadz tentang hukum-hukum waris yang sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah maupun ketentuan-ketentuan agama Islam. Ya, dengan adanya penjelasan dari Ustadz, kami harapkan keluarga kami ini bisa memahami dan bisa mengerti tentang persoalan hak kewajiban waris bagi anak-anak maupun bagi orang tua yang sudah tidak ada. Tentunya ada satu kewajiban yang pahala selalu mengalir ketika anak-anaknya melakukan sebuah upaya kebaikan demi keluarga tentunya. Untuk lebih jelasnya, saya tidak akan memperpanjang lebar Ustadz. Kami persilahkan, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan satu persatu. Jadi yang di samping kanan itu Setiawati. Setiawati anak keberapa kamu? Anak ketiga. Ini Agus Junaidi, anak keberapa? Anak keempat. Ya, yang sebelah sini apa? Mujiati atau Ati itu anak pertama. Terus anak kedua almarhum dari suaminya Tami ini ya. Nah, itu anaknya yang Kevin itu anak nomor 1. Jadi ini Inding Raharjo siapa? Inding Purnama. Inding Raharjo. Inding Raharjo. Ini anak angkat. Sebetulnya kita punya dasar hukum untuk bagaimana waris anak angkat itu, ya kan? Nah, kita nggak akan memperpanjang. Untuk keluarga kami kenalkan, ini adalah Ustadz Abdul Wadud. Ya, beliau adalah tim kami di bidang persoalan hukum. Ya, untuk hal-hal yang sifatnya tentang keagamaan, kami selalu bertanya kepada beliau. Saya pikir demikian, mungkin nanti akan menjadi diskusi yang musyawarah mufakat Ustadz. Kami langsung waktu dan tempat kami berikan kepada Ustadz Badut. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, maba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus sahibul bait, Bapak Ahmad Gunawan selaku ketua forum diskusi ya, juga sahibul bait, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada yang masih adik-adik kali ya, yang masih lajang. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita insya Allah memanjangkan umur kita dan mudah-mudahan Allah berikan rizki yang berkah buat kita.
Karena Rasulullah SAW dengan lisannya yang sahih menyampaikan bahwa ketika kita silaturahim, bukan hanya silaturahim virtual, bukan hanya by WA saja, tapi kita talaki bertemu semacam ini, Pak insya Allah seringnya kita bertemu, seringnya kita bersilaturahim, itu akan mendapatkan garansi dari Rasul, insya Allah umur kita semakin ditambah. Insya Allah rezeki kita juga semakin ditambah. Maka rajin-rajinlah bersilaturahim. Tadi udah disinggung sama Soebul Bait, rajin-rajinlah kesini katanya gitu ya. Insya Allah dikasih hidangan makan siang insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diajak untuk urung rembuk berdiskusi lah. Beberapa pekan yang lalu saya tidak bisa, namun hari ini saya menyempatkan bisa hadir dan baru saya bikin tulisan tadi siang tadi lah jam 11 siang sebelum saya berangkat. Jadi apa sebenarnya yang saya akan sampaikan ya, ini berbicara tentang ada sebuah fenomena bukan hanya terjadi di keluarga ini, tapi di mana saja, bahwa yang namanya ketika seseorang yang meninggalkan harta, pasti kemudian harta itu menjadi hak milik siapa adalah hak warisnya. Maka kemudian di situ akan terjadi sebuah problem, sebuah persoalan yang kalau tidak cermat, maka sering terjadi di kasus sosial kita, ya. Anak tidak saling tegur sapa, anak bisa saling yang tadinya baik kemudian menjadi tidak baik, renggang dan sebagainya, karena persoalan tadi, persoalan harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu jauh sebelum itu Allah mengingatkan kepada Rasulullah agar itu benar-benar dibagi secara islami. Maka di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana prinsip keadilan di dalam Islam dalam hal pembagian harta waris dalam perspektif Islam. Jadi harta waris itu bisa dibagi dalam perspektif hukum adat, bisa dibagi dalam perspektif hukum negara, ya, KUHP, perdata masuknya, dan juga bisa dibagi dalam perspektif, dalam pandangan hukum Islam. Kita mau pakai yang mana? Kalau kita beragama Islam, siogianya lebih afdol kita merujuk pada hukum Islam. Tapi kalau di sana ternyata keluarga kita sangat plural secara agamis gitu ya, ada yang berbeda agama dan sebagainya, monggo nanti tinggal mengambil hukum apa yang digunakan. Karena ini saya kira ada yang Islam, non-Islam? Gak ada. Islam semua ya? Alhamdulillah. Jadi kalau saya bicara Islam berarti nggak tersinggung ya? Mudah-mudahan. Jadi karena ini prinsipnya ada prinsip ajaran Islam. Nah, dalam agama Islam hukum waris ini disebut dengan al-miras. Tentang hukumnya, fikihnya namanya, pembagiannya namanya faraid. Itu satu pelajaran yang memang tidak fardu ain, tetapi fardu kifayah, harus ada yang paham tentang itu. Walaupun sekarang ini sudah teknologi begitu canggih memberikan kemudahan. Jadi ada beberapa aplikasi yang insya Allah kalau nanti kita mau menghitung, aplikasinya itu udah ada. Dari Kementerian Agama sudah bikin aplikasi cara menghitung waris. Dari Rumah Fikih sudah ada. Dari beberapa ormas Islam sudah ada. Jadi insya Allah itu kredibel. Jadi nanti nggak usah kita bingung lagi. Tinggal masukkan angkanya, masukkan siapa-siapa yang ada, akan muncul nanti keluar harta yang ditinggalkan berapa setelah dibagi. Kewajiban-kewajiban nanti akan muncul. Saya kira kalau perhitungan gampang. Tapi prinsipnya saat ini kita berbicara bukan masalah itu. Kalau harta itu kan urusan di dunia. Kita meninggal, kita akan meninggalkan dunia, kira-kira harta kita bawa nggak? Sayang, sungguh sayang, kemudian kalau kita di dunia berebut dengan harta, yang harta itu hanya kita nikmati di dunia, kemudian kita tinggalkan akhirat, kita nggak bawa apa-apa, tapi kita justru membawa ke akhirat, membawa dosa. Itu yang harus kita pikirkan. Ada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi sebuah renungan kita. Kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki jiwa pasti akan mati.
mati siapapun dia. Sehebat apapun dia, mati. Meninggal dunia. Dan kapan itu tergantung urusannya ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja kata Allah Subhanahu wa taala semua balasan amal perbuatan mereka itu nanti akan dibalas nanti di akhirat, tetapi itu disempurnakannya di akhirat. Nah, balasan itu adakah kemudian sebelum di akhirat itu ada? Kapan balasan itu? Bisa jadi balasan itu diterimanya ketika di alam transit, namanya alam barzah. Kan kita hidup di dunia ini alam syahada, alam dunia. Kalau kita bukan orang sekuler, orang Islam, kita yakin nggak ada akhirat? Yakin ya? Kalau kita, saya nggak yakin ada akhirat, sekuler, berarti Anda ateis, Anda tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Tapi kalau kita beriman, yakin kita percaya dengan kehidupan akhirat, bahwa ada kehidupan sesudah kehidupan dunia. Proses jedah untuk menuju akhirat sebelum hari kiamat namanya alam transisi, yang disebut dengan alam barzah. Barzah itu alam kubur. Alam kubur itu alam, bukannya berarti kuburan, bukan. Kalau kuburan mah cuma 1 meter kali 2 meter itu kuburan. Tempat jasad kita dipendam, dikubur. Tapi alamnya, alam kubur dengan alam dunia beda. Nah, alam kubur ini alam transit. Alam transit ini ketika orang itu baik, sudah mulai dikasih persekot kebaikannya. Ketika dia jahat, maka sudah mulai dikasih persekot dengan kejahatannya. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kepengen jangan sampai kita sampai ke akhirat, di alam barzah aja jangan sampai kena siksa lantaran perbuatan kita yang salah hidup di dunia. Apalagi menyangkut tentang masalah hubungan sosial kemanusiaan antara kita dengan saudara kita. Makanya itu Al-Quran begitu banyak memberikan prinsip-prinsip agar kita jangan salah. Di antaranya adalah prinsip yang pertama, prinsip yang disebut dengan al-adalah al-ijtimaiyah, keadilan sosial. Kita ini harus benar-benar menerapkan yang namanya keadilan sosial secara baik, secara proporsional. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita untuk menunaikan amanah itu kepada ahlinya, kepada keluarganya, kepada orang yang berhak menerima. Wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Kalau kita menghukumi segala sesuatu di antara manusia, maka hukumilah itu secara adil. Adil itu bagaimana? Tentu saja dalam perspektif Islam itu wad'u syai'in fi mahallih. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Berarti adil itu proporsional. Adil itu bukan berarti sama rata. Gitu. Jadi ada adil, ada nilai keadil yang mengandung nilai keadilan, nanti kita akan singgung. Nah, kalau yang namanya keadilan itu adalah proporsional. Proporsional. Jadi kalau nanti ada pembagian waris, kenapa kemudian laki-laki 2 kali lipat dari perempuan, itu adil. Kan beda, nggak sama rata. Di mana letak keadilannya? Itu proporsional. Karena ketika dia mengarungi kehidupan rumah tangga, laki-laki lebih banyak tanggung jawabnya daripada perempuan. Ini kita berbicara dalam perspektif yang normatif dulu ya, sesuai dengan teks Al-Quran. Lain halnya ketika kita berbicara tentang fungsi-fungsinya dan sebagainya, ternyata bahwa saat ini peran-peran perempuan juga dominan. Juga mengambil peran itu. Sehingga nanti kita akan melihat pada kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip maslahah. Bahwa di dalam kehidupan kita ini, di samping keadilan yang harus kita tegakkan, kita juga ada yang namanya prinsip maslahah. Apa itu maslahah? Membawa kebaikan bagi manusia dan mencegah kemafsadatan keburukan, itu maslahah. Atau dalam istilah fikihnya maslahatul mursalah, jadi membawa kebaikan-kebaikan. Insya Allah itu tuntunannya di Al-Quran begitu banyak, ayat-ayatnya begitu banyak, ya. Qul islahul lahum khair. Jadi ternyata baik kepada anak yatim, kepada manusia, kita disuruh untuk islah. Kemudian yang ketiga adalah musyawarah. Prinsip Islam yang universal itu
Saya ambil, saya kutip hanya 3 saja, walaupun itu banyak. Ada ta'awun, ada ukhuwah, ada banyak sekali. Tapi diantaranya adalah musyawarah. Musyawarah ini sebagai sebuah mekanisme ketika ada problem di dalam kehidupan kita, maka kita jangan kemudian meninggalkan prinsip kita bermusyawarah. Kita nggak boleh mengambil keputusan sendiri, tapi kita ambil dengan cara bermusyawarah. Allah yang berfirman, "Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum." Jadi kalau kita sudah mengerjakan sholat sebagai sebuah media untuk ibadah, maka kemudian syura bainahum, kita juga dianjurkan untuk bermusyawarah. Nah, berkaitan dengan persoalan yang kita hadapi, bagaimana hukum waris dalam perspektif Islam. Nah, waris dalam perspektif hukum Islam, diantaranya merujuk pada Al-Quran, itu ada nanti dalam surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Itu semuanya prosentasenya di situ baca sendirinya ada. Tetapi ayat 7 itu memberikan sebuah pedoman. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisai nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa. Jadi laki-laki ada bagiannya, perempuan ada bagiannya, baik besar maupun kecil. Nasibam mafruḍa yang semuanya itu sudah diatur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengacu pada hukum Islam, ya mengacu pada Al-Qur'an. Mengacu hukum Islam berarti mengacu daripada penjelasan hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah pernah dalam kesempatan juga menyampaikan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyatin liwarithin. Kata baginda Nabi, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi ahli waris itu sudah harus dikasih haknya. Walaupun ada wasiat, tapi dalam hadis yang lain, wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3. Sisanya harus dibagi habis kepada ahli waris. Makanya itu dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, al-hikul faraid bi ahliha. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Berikanlah bagian waris kepada yang berhak, dan sisanya nanti adalah untuk laki-laki yang paling dekat dengan nasabnya. Nah, itu dalam pandangan hukum-hukum Islam, baik yang dalam hukum kajian hukum fikih klasik maupun dalam fikih kontemporer. Kalau dalam fikih klasik tentu saja merujuk pada nas Quran hadis. Kalau fikih-fikih kontemporer seperti yang saya kutip dari Dr. Wahbah Zuhaili ataupun Quraisy Shihab, dia lebih memilih kepada keseimbangan sosial, solidaritas keluarga, dan lebih untuk menjaga keutuhan untuk kebersamaan ketimbang berbicara tentang finansial. Itu kalau fikih-fikih yang sifatnya kontemporer. Nah, apa tujuannya? Maqasidus syariah. Tujuannya agar syariat itu bisa berjalan dan bersifat fleksibel. Maka kalau kita melihat kepada hukum waris yang kontemporer, ada celah. Kalau tadi sifatnya kelihatannya hukumnya udah diatur Al-Quran begini, nggak boleh menyimpang. Tapi bagaimana dalam kondisi tertentu? Kalau seseorang itu dengan hasil musyawarah dan untuk menghindari konflik, kemudian tidak mesti harus sama, tidak harus seperti itu, tapi dibagi rata misalnya. Semata-mata tujuannya adalah untuk menghindari konflik, untuk merekatkan hubungan, maka di situ Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Islam wal Adillatu itu memberikan sebuah solusi alternatif. Bahwa kata beliau itu kalau dalam paparan panjangnya begini, asulhu anit tarki at-takharij yasikhu sulhu an hissatil waris fit tarki. Jadi artinya ada sebuah solusi bahwa kita boleh meninggalkan, mundur ke belakang, ya, meninggalkan tadi itu tata cara yang sudah diatur oleh Allah, tapi semata-mata bukan berarti kita meninggalkan itu, tapi kita mencari alternatif supaya lebih harmonis, lebih meninggalkan konflik, tetapi yang itu dengan catatan ridho, dengan catatan diketahui, gitu. Nah, makanya itu dalam hal ini kalau kita menggunakan prinsip yang kedua, misalnya ada usulan, ada keinginan yang kita mau membagi harta waris itu secara sama rata, syaratnya 2.
Yang pertama adalah ridha. Ya ayyuhallazina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Syaratnya satu, ridho, rela, ikhlas. Dibuktikan dengan surat pernyataan. Kemudian yang kedua adalah al-islah. Semata-mata dalam rangka islah, membangun perdamaian, hubungan sosial yang baik. Jangan sampai ada kerenggangan. Gara-gara pembagian harta dari dulu sampai akhirnya udah pada nggak ada umurnya, ribut aja. Akhirnya dengan cara ini itu dicari solusi gitu. Nah ini akhirnya dengan pendekatan dua ini akhirnya kompilasi hukum Islam KHI. Jadi nanti kalau kita mengacu kepada peradilan Islam kan ada tuh peradilan Islam, ya. Peradilan Islam itu tempatnya di PA ya, Pengadilan Agama Islam. Itu pakainya adalah KHI, kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam akhirnya mengadopsi di pasal yang sebelumnya itu mengutamakan sesuai dengan nas. Itu lebih afdol. Tapi alternatif yang kedua dalam konteks sosial di Indonesia, maka juga dalam pasal 183 itu bahwa disebutkan para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Tuh, gitu ya. Jadi dibagi dulu sesuai dengan hukum Islam, maksudnya hitungannya. Tapi setelah itu mau dibagi rata, monggo. Tapi dia tahu dulu semuanya, karena itu modelnya semacam itu. Ada yang itu pertama, itu sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Ada yang dibagi dulu, benar-benar dibagi, habis itu dikembalikan lagi bagi rata. Jadi tidak menyalahi hukum Islam. Gitu. Kalau semata-mata langsung kita bagi rata, seolah-olah kita meninggalkan hukum Islam, meninggalkan hukum Allah. Tapi kalau kita memahami dulu dengan ikhlas, dengan ridho, tapi kita bagi secara rata, fa insyaallah itu menjadi sebuah solusi bahwa kita sudah bisa menjalankan prinsip-prinsip ajaran Islam. Saya kira itu ya kesempatan diskusi kita sudah beberapa menit saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan pengetahuan ya yang kita jadikan sebuah patokan untuk kita lebih mengedepankan silaturahim, lebih mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, mufakat, lebih kita mengedepankan menjaga harmonisasi dalam kehidupan kita ketimbang hanya urusan finansial yang kita hanya bisa nikmati di dunia, tapi kemudian nanti kita juga selamat atau tidak itu tergantung diri kita semuanya. Oleh karena itu saya berharap di pertemuan ini insya Allah ini saya anggap sebagai ya ta'lim aja lah, pengajian ya. Mudah-mudahan kalau memang ini baik, insya Allah datangnya dari Allah. Kalau memang ini barangkali ada hal yang kurang, datangnya dari diri saya sendiri, saya mohon maaf. Dan kemudian barangkali kalau ada yang kita mau diskusikan, monggo kami persilakan. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Gunawan, saya kembalikan. Terima kasih Ustadz. Jadi kita sudah cukup jelas. Jadi keluarga, saya akan beri kesempatan dalam pertemuan kali ini supaya tidak ada hal-hal yang menjadi pertanyaan di belakang hari. Mumpung ada Ustadz Wadud, membuat sebuah kesepakatan, hal-hal yang sifatnya memang harus diselesaikan dengan baik. Tadi ada beberapa pilihan, apakah memang dalam hal ini sudah ada sebuah kesepakatan pesan atau wasiat dari orang tua untuk membagi secara adil, atau memang mau ditentukan oleh pembagian yang sifatnya seperti apa yang digariskan oleh Al-Quran. Dari kesemuanya itu kami atas nama keluarga tidak ingin jadi pertemuan ini menjadi sia-sia, Ustadz. Yeah. Saya kepingin mereka ini rukun sampai kakek nenek, sampai bisa menjadikan keluarga ini baik terhadap orang tuanya yang sedang menunggu pengadilan di akhirat nanti. Saya kira itu, saya tidak akan panjang lebar.
Saya akan memulai dari Saudari Mulyati. Siapa? Mujiati. Mujiati anak pertama, Mujiati, ya kan? Atau siapa? Mungkin Setia atau mungkin Tami itu nama lengkapmu siapa? Tami Mihartati. Tami Mihartati. Hampir sama Mujiati. Ini suami dari anak kedua, istri dari istri. Anak kedua. Laki-laki. Jadi salah dari suaminya? Suaminya meninggal. Oh, udah enggak ada. Baru 40-an hari kemarin. Nah, ini anak laki-laki yang nomor 4 ya, Gus. Nomor 4. Ini anak angkat. Iya. Jadi tadi Ustadz belum berbicara masalah anak angkat juga, kan? Belum. Ya, tapi nggak apa-apa. Monggo. Jadi ini waktu yang sangat berharga sekali karena bisa dipertemukan seperti ini. Insya Allah ini atas kehendak Allah ya. Iya. Ya, jadi saya yakin itu. Monggo, gak usah malu, gak usah suka. Ustadz Wadud kebiasaan seperti saya debat bahkan, ya kan? Debat di dalam satu forum-forum debat dalam ini. Jadi ini beliau berperan sebagai Ustadz beneran itu. Biasanya sih malah santai-santai cengengesan biasa gitu, ya kan? Saya kira gitu. Dimulai dari hati ada sebuah pertanyaan. Jangan ada ganjilan loh keluar dari sini. Ya, atau dari Setia, silakan. Kok mendengarkan? Nanti kalau kesimpulan yang diinginkan kemarin, apakah memang mau ditentukan dengan hukum sesuai syariat Islam, yaitu Al-Quran, ketentuan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ya Ustadz akan membuat fatwa. Nanti akan saya catat di sini. Tapi kalau ada ganjalan lain, dulu orang tua kami membuat pesan seperti ini, membuat pesan, sampaikan aja di sini, ya kan? Apakah ini akan melunturkan fatwanya Allah, fatwanya Rasulullah, atau apa akan lebih menguatkan? Kan kurang lebih seperti itu, ya kan? Ya. Gak apa-apa. Jadi jangan ada ganjalan. Jadi masalah almarhum ini nanti juga disinggung. Mbak Ti dulu apa aku dulu? Mbak Ti mau ngomong? Yang mau ngomong gak apa-apa. Udah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini mau menyampaikan ya. Saat waktu almarhum Bapak ini masih ada, beliau mewariskan, memberi ucapan gitu. Kalau bisa nanti rumah yang di Pondok Pinang itu dibagi 5 sama ending. Karena kan anak kandungnya kan 4. Nah, 1 ending itu diangkat anak angkat, tapi tetap masih dimasukkan, masih mendapat bagian. Nah, itu nanti kita yang mengatur masalah syariah Islam aja. Mungkin dia bagiannya sama kayak perempuan, nggak sama yang kayak laki-laki 2 kali bagiannya. Laki-laki kan 2 kali bagiannya wanita. Jadi mungkin tergantung nanti kita sepakatnya seperti apa pembagiannya buat yang ending itu. Karena dia udah diwariskan sama almarhum Bapak untuk dibagi berlima gitu. Aja sih. Setia ya, ini ponakan saya. Jadi pertanyaannya, almarhum Bapak ini dan Bu Jumina almarhumah ini memiliki anak 4, mengangkat anak 1. Ini anak angkat, namanya Edin Purnama. Sebelum meninggal katanya membuat pesan wasiat, tapi lisan, nggak ada yang mencatat, nggak ada yang ini. Nanti rumah peninggalannya yang di Pondok Pinang itu untuk dibagi 5. Tapi persoalan untuk anak angkat dimintakan fatwa sama Ustadz, pakai hukum Islam yang seperti apa anak angkat, atau kerelaan dari masing-masing ahli waris. Nah, ini Ustadz yang akan memberikan penjelasan. Silakan Ustadz. Iya. Kalau menurut tadi ya, surah An-Nisa dari 7, 11, 12, 176 dan beberapa ayat yang lain, memang yang masuk kategori mendapatkan waris itu adalah masih ada hubungan satu darah, namanya nasabiyah gitu ya. Tapi kalau bagaimana kalau anak angkat adopsi gitu ya, anak angkat, maka
Al-Quran juga berbicara tentang hal itu. Walaupun itu tidak disebutkan secara khusus ya dalam konteks waris. Di antaranya disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih wa ma ja'ala azwajukum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum." Dan seterusnya. Jadi artinya begini, Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istri yang kamu zahir itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu ya, adia ukum tuh anak angkat itu sebagai anak kandungmu sendiri. Itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Allah mengatakan yang benar dan dia menunjukkan jalan yang lurus. Maka pergilah mereka anak-anak angkat itu dengan nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan sebuah informasi bahwa pernah terjadi di zaman Rasul sebagai sebuah tradisi jahiliyah gitu ya. Anak angkat itu seolah-olah diadopsi dan sama persis seperti anak kandung. Lah, bagaimana hukumnya? Padahal anak angkat beda dengan anak kandung. Ya. Jadi, walaupun begitu, tetapi dalam prinsip kajian hukum Islam kontemporer yang tadi saya sampaikan, bahwa dia sekalipun secara nasabiah, ya, secara nasabiah mungkin tidak ada hubungan genotifnya, tidak ada hubungan dari sisi darah dan sebagainya, tapi dari sisi fungsi sosialnya bisa jadi seorang anak ini sudah mendampingi orang tuanya yang meninggal itu, yang dianggap anak orang tua asuhnya, yang sudah dia memposisikan dirinya sebagai seperti anaknya, berbaktinya, berbuat baiknya, mengayomi, melayani, dan sama persis dengan anak-anak yang lainnya, maka disitulah muncul yang namanya ada maslahatul mursalah. Jadi ada nilai-nilai kebaikan yang harus juga diberikan. Nah, nanti secara hukum Islamnya tadi udah disampaikan. Mungkin kalau dia laki-laki tidak sama dengan laki-laki. Bisa jadi dia dihukumi seperti perempuan. Tetapi nanti saya akan lihat apakah benar dia seperti perempuan, separuhnya dari laki-laki. Nanti saya akan lihat status hukumnya. Nanti karena itu dia tidak masuk dalam hitungan, tetapi hanya sebagai bagian daripada satu kebaikan ya. Kebaikan di dalam rumah tangga yang kita akan berikan. Karena itu hukumnya juga boleh. Gitu, hukumnya juga boleh. Tapi tidak melebihi hak daripada yang lain-lainnya. Tidak melebihi. Jadi yang lainnya itu lebih utama, baru kemudian yang di bawahnya anak angkat itu yang ya. Saya kira itu tentang masalah anak angkat. Jadi sekali lagi kalau soal ayat Al-Qur'an, anak angkat itu memang jelas-jelas tidak sama dengan anak kandung. Baik secara nasab maupun secara pembagian waris. Tetapi dalam kondisi tertentu yang sifatnya maslahatul mursalah, saya kira nanti itu bisa dicari jalan keluarnya. Apalagi kalau menggunakan hukum, bukan hukum Islam ya, hukum adat atau hukum negara, itu ada ininya, aturannya ya, aturannya ada. Saya kira itu. Agus, ada pertanyaan? Nggak usah sungkan-sungkan. Hah? Supaya keluar dari sini jangan gerundel loh ya. Om pun sudah berupaya untuk kalian itu supaya rukun, jangan di belakang pada rasan-rasan dan sebagainya. Ya. Ya. Boleh. Gini nih, aku mau nanya sama Mbak Ati, karena kan permasalahan rumah pertama itu kan Mbak Ati tetap mau rumah itu kan satu sertifikat. Mbak Ati masih mau menempati bagiannya di rumah itu, jadi ditaruh. Sedangkan orang yang mau beli kan susah, jadi masih bentuk satu rumah dan satu surat sertifikat. Sedangkan Mbak Ati kan maunya bagiannya masih tetap di bagian itu. Nah, kita kendalanya berapa kali tuh nggak jadi dijual karena dia yang pembeli itu maunya full satu rumah. Nah, makanya aku kembalikan ke Mbak Ati bagaimana, karena kan di awalnya kan tetap mau ditinggalin bagiannya, maksudnya untuk kenang-kenangan lah apa. Tapi kan orang maunya full ya, mau beli satu rumah itu lebih simpel karena surat juga satu surat gitu. Jadi di situ kendalanya.
Jadi begini. Yeah.